Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi kita di dalam channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rumus match dan juga rumus indeks dalam Microsoft Excel. Nah, untuk menyingkat waktu kita langsung buka saja. Oke, sekarang di depan kalian ada sebuah rumus match. Sebelum kita ke rumusnya, saya akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan rumus dari match ini, atau rumus ini kita gunakan dalam kondisi seperti apa. Rumus match ini adalah fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel yang dapat kita gunakan untuk mencari posisi dari suatu nilai. Contoh di sini saya memiliki sebuah tabel. Di sini ada tabel obat, kemudian di bawahnya ada tabel Decadrill. Nah, fungsi match ini kita akan mencari posisi nilai dari obat Decadrill ini. Contoh di sini ada obat Decadrill, dia ada di row keempat ya. Kalau dalam tabel ini row 1, row 2, row 3, row 4, atau bisa kita sebut ini baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Nah, jadi fungsinya rumus match itu adalah untuk mencari urutannya atau posisi di mana item yang akan kita cari dalam sebuah tabel. Oke, untuk penulisan rumusnya seperti biasa kita buka dengan sama dengan, kemudian kita bisa masukkan match, lalu buka kurung. Di sini kita masukkan data yang akan dicari. Nah, data yang akan dicari contohnya di sini adalah misalnya nama obat, kita masukkan nama obat Decadrill, kemudian kita masukkan kumpulan datanya. Kumpulan data ini adalah kumpulan dari nama-nama obatnya, atau misalnya nanti ada di tabel yang lain, itu masukkan tabel masternya atau tabel array-nya seperti itu. Kemudian di sini ada kondisinya. Kita langsung praktek saja. Di sini kita masukkan contoh. Kita masukkan sama dengan, kita ketik match. Oke. Jika sudah, lookup value-nya adalah data yang akan dicari. Yang akan dicari adalah nama obat Decadrill ini. Kita bisa klik, lalu kita bisa tutup. Lalu kita masukkan tabel array-nya atau lookup array-nya. Tabel array-nya adalah nama obat ini. Kita blok seperti ini. Jika sudah, kita titik koma. Oke, lalu di sini kita bisa masukkan kondisinya. Di sini ada 3 kondisi. Yang pertama ini ada angka 1, angka 0, dan angka minus 1. Nah, kalau angka 1 ini adalah kondisi di mana kita akan mencari nilai terdekat yang lebih kecil. Nah, kalau 0 ini kita cari yang sama persis, kemudian jika min 1 ini kita akan cari nilai yang terdekat lebih besar. Nah, jadi di sini kita pilih yang exact match ini saja. Nah, ini bisa kita bilang yang sesuai gitu ya. Kita bisa masukkan angka 0, kita masukkan angka 0, lalu kita tutup, kita enter. Nah, di sini keluar urutan 4. Kita hitung dia ada di baris 1, 2, 3, dan 4. Jadi seperti itu. Kalau misalnya contoh di sini saya ganti Promac, dia akan muncul urutan nomor 1. Jadi teman-teman nggak usah cari urutannya secara manual, tetapi bisa memasukkan rumus ini. Oke, ini jika posisi tabelnya ke bawah ya. Terus bagaimana kalau misalnya posisi tabelnya ke samping? Itu sama saja. Contoh di sini saya memiliki urutan bulan. Kita masukkan saja di sini sama dengan kita masukkan match. Jika sudah, kita masukkan lookup value-nya, kita cari di sini, kita titik koma, lalu masukkan lookup array-nya. Lookup array-nya adalah tabelnya. Kalau tadi kita bloknya ke bawah, sekarang kita ganti bloknya ke samping seperti ini. Jika sudah, kita titik koma, lalu kita pilih angka 0 saja. Jika sudah, kita tutup, lalu kita enter. Nah, bulan Mei ini ada di urutan ke-5. Jika teman-teman ingin memasukkan bulannya ini menggunakan data validation, itu juga bisa. Kita bisa pilih ke data ya, kemudian masukkan data validation, kita pilih data validation, kemudian allow-nya kita pilih yang list. Nah, source-nya kita masukkan ini. Oke, jika sudah oke, ini kita pilih, dia juga nanti bekerja rumusnya. Jadi teman-teman nggak usah ketik untuk bulannya, teman-teman tinggal pilih aja, nanti urutannya sudah dicari dengan fungsi rumus match ini. Nah, fungsi rumus match ini biasanya akan disandingkan dengan fungsi rumus indeks. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumus indeks. Oke, sekarang saya di sini sudah memiliki satu buah tabel, di mana di dalam tabel ini terdapat nama obat, kemudian terdapat bulannya, lalu di sini ada angka ya. Nah,
fungsi rumus indeks ini berfungsi untuk mencari sebuah nilai. Jadi misalnya contoh di sini saya memiliki tabel, di sini ada nama obat Paramex gitu ya, kemudian bulan Mei. Nah, rumus indeks ini akan mencari nilainya. Untuk Paramex di bulan Mei itu nilainya berapa? Contohnya Paramex di bulan Mei nilainya adalah 40. Maka indeks itu akan mencari secara otomatis di dalam tabel master ini. Untuk penulisan rumus indeks sebenarnya kita bisa masukkan indeks, kemudian array, lalu array ini adalah tabelnya, lalu kita masukkan row numbernya dan juga kolom numbernya. Oke, contohnya adalah seperti ini. Kita masukkan indeks. Oke, jika sudah kita diminta untuk masukkan arraynya. Arraynya adalah kumpulan datanya. Contoh di sini ya, ini kita masukkan. Ini saya blok sampai sini saja karena ini adalah angka jumlah. Jika sudah kita masukkan titik koma, lalu kita diminta mencari row numbernya atau baris keberapa. Nah, kalau kita hitung secara manual, Paramex itu ada di baris kedua, maka kita masukkan 2, lalu kita tutup titik koma, lalu kita diminta memasukkan kolom numbernya. Kita hitung misalnya di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Contoh kita masukkan 5, kita tutup, kita enter. Jawabannya adalah 40. Oke, ini jawabannya benar ya. Paramex bulan Mei adalah 40. Jadi seperti itulah bagaimana penulisan rumus indeks pada dasarnya. Kita ulang lagi di sini. Kita masukkan sama dengan indeks. Kita akan cari nama obat equalsin, kita masukkan arraynya, kita blok lagi seperti ini. Tutup koma, lalu dequalsin. Dequalsin itu ada di baris ketiga. Kita masukkan baris ketiga. Titik koma, lalu kita masukkan kolomnya di bulan Mei, berarti dia ada di kolom ke-5. Kita tutup, enter. Kita lihat dia angkanya adalah 10 ya. Jadi dequalsin di bulan Mei adalah 10. Oke, jadi seperti itulah bagaimana penulisan dasar dari rumus indeksnya. Tadi di awal saya menyebutkan bahwa rumus match itu akan disandingkan dengan rumus indeks. Contoh di sini kalau kita lihat, di sini kita memasukkan row numbernya dan kolom numbernya secara manual. Sebenarnya di sini kita bisa menggunakan rumus match agar menjadi otomatis. Caranya di sini kita tinggal ganti saja yang row number ini tadinya manual, kita tinggal masukkan rumus match. Oke, kita masukkan lookup value-nya. Kita diminta memasukkan lookup value-nya adalah nama Paramex ini. Kita pilih saja Paramex. Titik koma, kita masukkan lookup array-nya, yaitu tabel obatnya ya. Kita pilih seperti ini. Jika sudah, kita titik koma lagi. Lalu di sini kita masukkan angka 0 ya. Kita tutup. Lalu kita enter. Nah, dia jawabannya 40 nih. Kalau misalnya ini saya ganti menjadi Promax, dia akan otomatis. Kita lihat, dia sudah langsung berubah otomatis tanpa saya harus memasukkan row numbernya secara manual. Kalau tadi yang di bawah ini saya masukkan row numbernya secara manual. Jadi kalau misalnya yang bawah saya ganti Promax, dia nggak akan berubah, nilainya akan tetap 10. Nah sekarang kita baru memasukkan nama obatnya. Yang kita masukkan secara otomatis adalah row numbernya. Sekarang untuk kolom numbernya sama seperti tadi, kita tinggal ganti saja di sini. Kita masukkan rumus match. Oke, jika sudah kita masukkan, dia ada di D16 ya. D16 titik koma, lalu kita masukkan lookup array-nya, kita pilih bulannya seperti ini. Jika sudah, kita titik koma, lalu kita pilih angka 0 saja. Jadi yang paling sesuai saja. Jika sudah seperti ini, kita tinggal tutup. Oke, kalau seperti ini kita yes, karena kita kurang kurung ya, kurung satu lagi kita yes saja. Dia akan menambah secara otomatis. Oke, 0, coba kita lihat. Oke, salah di sini dia D ya, harusnya C ya. Kita ganti dulu. Ini harusnya C16, maaf. Nah, kita lihat dia angkanya menjadi 21. Oke. Jadi kalau misalnya ini saya ganti bulannya Jan, dia akan otomatis sudah terganti. Ya. Kita masukkan Februari, dia otomatis terganti tanpa kita harus melakukan row number atau kolom numbernya kita input secara manual. Contoh di sini kita ulang lagi. Yang ini, berarti kita tinggal masukkan saja rumusnya match. Kita masukkan nama obatnya, titik koma, kemudian kita blok di sini tabel array-nya, titik koma, lalu kita masukkan
K0 yang paling sesuai, tutup. Lalu untuk kolomnya sama, kita masukkan match, kita masukkan lookup value-nya, jadi di bulan ya, ini C20 titik koma, lalu kita masukkan lookup array-nya, kita blok seperti ini, kita titik koma lagi, maaf, kita blok seperti ini, titik koma, lalu kita pilih angka 0. Ya sudah, kita tutup, lalu kita enter. Nah, sekarang ini semuanya sudah menjadi otomatis, jadi kita tidak perlu memasukkannya secara manual. Terus di sini saya masukkan Oktober, dia sudah terganti. Saya masukkan Paramex, oke, dia sudah terganti menjadi 75. Oke, jadi seperti itulah bagaimana caranya menggunakan rumus match dan indeks secara bersamaan. Bagaimana? Cukup mudah bukan untuk penggunaan rumus tersebut? Jika teman-teman mengalami kendala ataupun teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan langsung komen saja di kolom komentar. Jadi untuk video kali ini saya tutup di sini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Akhir kata dari saya, untuk kekurangannya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.